Amonnya masuk mid lane bisa banget, tetapi entah kenapa aku lebih suka Cyclops. Cukup. Tapi kalau misalnya aku ya dari Onyx PH, kalau misalnya mau main di mid ya, Hatred-nya Marky. Matilda gak sih? Marky ini bisa tukar posisi sih sama Hatred. Marky bisa tukar jadi. posisi. Kenapa? Maksudnya Hatred-nya yang pakai Parsha. Oke, Untuk di Parsha mid Gold lane. Lane. Iya, Parsha Mid lane, juga mid lane, masih mid lane. ada. Hatred kan di mid lane, tapi Amen. ternyata Aemon kali ini akan berada di arah gold lane harusnya kalau menurut aku. Harusnya sih. Iya, aku melihat kayak possibility-nya masih ada flexible pick dari tim Onyx PH dan bahkan kenapa aku bisa bilang di arah gold lane kemungkinan besar akan ada clean di sisi seberang. Iya. Kemungkinan. Nah, itu bisa saja dimainkan oleh dengan gameplay dari seorang Amon dan bahkan There you go. Clean dan juga Balmond untuk Ya. Alia for kali ini. Benar, Ci. bisa ditaruh clean, ya kan? Dan dia counter pakai seorang Amon. Jadi mainnya Iya. bukan untuk di laning, hide and seek Hide mainnya. and seek mainnya. Dia main Ngumpet-ngumpet. boost, poking, Last hit. poking, ya kan? Bener-bener. Kalau mereka mau, tapi ini balik lagi ataukah bisa ditaruh di mid juga possibility-nya masih tinggi kok nih. Masih tinggi banget. Dan Balmond akan menjadi jungler tampaknya Iya. untuk teman-teman RSG dan Onyx PH. Mereka udah ada 3 magic damage, bisa dibilang mereka mungkin butuh satu sosok fisik untuk ngenyeimbangin komposisi mereka. Oke, Yi Sun Shin, dan kemungkinan besar kalau misalkan memang Aemon gold lane, mereka bisa aja mengeluarkan mungkin saja Apakah ada magic damage lagi? magic damage lagi greedy. Oh, Popol tapi dan Popol Kupa. ternyata. Popol Kupa ini mau nge-counter trapnya Selena juga sih. Betul. Kayak mereka juga mau coba untuk kayak ngezoning beberapa pemain dari RSG, ngeganggu juga, apalagi Baloyski tentunya masih dengan permainan agresif yang memang dia nggak masalah gitu loh ke pick off di awal, tapi setidaknya dia bisa kasih space ke arah Kairi, dia bisa kasih space ke arah Amonnya nantinya untuk ngedapetin farmingan yang lebih baik di game yang kedua. Ini menarik banget karena RSG mereka justru ngambil cowoknya, mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Hatred juga ngedapetin cowok lagi, ngeculik-culik lagi seperti game pertama. Dan apakah dengan perubahan dari RSG ini akan memberikan hasil yang lebih baik, atau justru Onyx Filipin yang masih bisa mengamankan poin kedua di game kita yang kedua? Momo-chan, kali ini kita Yeah. bakal lihat apakah prediksi dari Gamora ataukah prediksi dari seorang Kayeye yang akan benar untuk di match yang pertama kali ini. So, kita bakal langsung jalan-jalan ke Land of Dawn. Siapkan sabuk pengaman adik-adik. Kita langsung mengawal di match yang pertama di M3 World Championship. Masih bersama dengan Ranger Mas, Momo-chan, dan juga Mr. Goni. Iya, Yes. dan ini dia game yang kedua antara RSG dan juga Onyx Filipin yang akan kita saksikan sebentar lagi. Apakah RSG masih bisa menjegal 1 poin? Setidaknya menyamakan 1 sama dan membuat Onyx Filipin tidak bisa untuk mengamankan poin kemenangan mereka tentunya setelah mengamankan 1-0 dari RSG. Karena game pertamanya benar-benar mendominasi banget dari Benar. Onyx Filipin. Nah, ini pertanyaan juga sih RSG, apa yang mereka lakukan? Gimana caranya mereka ngestopin pergerakan yang agresif dari Baleski dengan Rafaelanya? So, let's go. Ini dia Land of Dawn untuk di game yang kedua, tapi ternyata kita masih menunggu sebentar lagi karena Biasa Momo. Satu hal. biasa Apa tuh? nih. Satu halnya aku, Apa tuh? dan ini kok kacamata aku sendiri ya. Gimana? Kalau Selena mid lane, aku kurang suka sih sebenarnya. Karena Kenapa apa? tuh? Karena clearingnya lama gitu, dan itu harus benar-benar dibantu. Berarti roamernya nggak Ini bisa. tahu, Oke. Semoga Savage lagi. Oh, Benar, iya, benar. iya. Soalnya semoga. Semoga ya. Tapi Amin. kita bakal langsung di match 1 dulu. Nah. Goni, are you ready? Yes. Momo-chan, Let's go. let's go to the Land of Dawn. Kali ini masih game yang kedua dan sudah dimenangkan oleh tim Onyx PS di game yang pertama. Oke, ini berarti Amonnya Amon mid ya. Amon mid. Oke, Ada Popol Kupa gold. Popol Kupanya gold. Oke, Larski masih nahan si Diablo. Ini kayaknya PR juga menurut aku buat Larski mungkin di awalnya ya, karena dia masih butuh waktu untuk dapetin pasifnya. Dan mungkin Hatred yang bisa mengusir Lolsi di area mid kali ini. Tapi dia emang harus agak tarik ulur sih menurut aku. Ini sananya bener yang kayak sananya bakal roamer sih. Gon. Oke, tapi kita lihat di sini kalau Momo-chan sendiri melihat adanya permainan dari tim RSG yang sepertinya mereka tidak mau termakan lagi ya untuk dari pantauan para pemain dari tim Onyx PH yang ternyata itu adalah jepetik.
Cebetet. Tapi ada fun fact nih dari Apa Snack tuh? Video. Apa Dari tuh? 9 player yang menggunakan Selena, sejauh ini hanya Sana dan juga SMG Expedia yang berhasil meraih kemenangan. Berarti ini memang harus ada respect Selena, Sana dan juga Expedia nantinya yang akan kita lihat mungkin di match-match berikutnya. Dan ini udah 2 kali Selena juga udah diberikan ke Arashi ya. Dan berimpact cukup baik sih sebenarnya. Cuma memang Onyx Filipina mereka punya strategi yang lebih matang di game pertama dan mungkin di game kedua juga. Tapi Sana dengan Abyssal Arrow-nya mencoba untuk mengganggu. Dan bahkan nih Popol Kupai masih ngerusuk ke area Baby Cakes juga. Nggak bakal dikasih farm dengan cukup leluasa sepertinya dari Baby Cakes. Oke, tapi kalau misalnya aku lihat di sini udah ada 4 player yang ada di arah top lane dan Ya. bakal di arah bottom lane Kairi melepaskan lagi satu buah turtle-nya kalau kalian sadar. Aha. Of course dia lepaskan. Kenapa dia nggak langsung rotasi ke arah turtle? Dia makan dapetin gold buff dulu. Dan ternyata kali ini first blood telah didapatkan lagi oleh LF4 dengan stiker Evo di sana. Tapi ternyata diganggu pergerakan dari seorang Kairi yang mencoba untuk menjemput ke arah satu buah turtle. LF4 tidak tinggal diam. Larski bakal coba dipukul mundur juga. Dan bahkan Diablo udah standby on position. Larski masih mau lebih. Ini satu buah informasi yang telah diberikan LF4 seperempat cara. Tapi Larski sebenarnya tampaknya kali ini tak akan mau lebih dalam lagi. Dan hampir aja tapi terlihat Hadronnya bakal coba untuk maju dan menempatkan Wolsey kali ini. Masih mau lebih Leofor yang bakal coba dikejar. Masih ada Little Hunter tapi tidak bisa untuk menumbangkan 2 pemain yang mencoba untuk mengejar. Tapi kali ini lihat Diablo-nya mencoba untuk mendapatkan kompensasi menumbangkan Hadron. Tapi ingat, ini dari kedua tim. Arashi dapetin Turtle, dapetin Hadron juga dan bahkan Onyx Filipina juga bisa dapetin Leofor dan juga Wolsey tadi. Gila Hatred Go nih, lihat dengan meta ghosting yang dimiliki dari seorang Hatred benar-benar bisa mendapatkan 2 poin yang mahal kalau menurut aku pribadi. Meta ghosting. Untuk para pemain Amon, memang kalian laki-laki yang jago mengghosting. Wow. Dan juga ada M3 Indofred tadi yang muncul ya, kode promo Grab yang bisa kalian gunakan untuk pengguna baru. Kali ini dia udah dapetin beberapa pasifnya sih untuk regionnya. Jadi seharusnya kalau misalnya 1v1 dengan Diablo masih bisa tarik ulur dan gak sesulit di menit-menit awal kali ini. Di area bawah masih bisa dikendalikan dengan cukup baik tentunya dari Marky dengan Popol Kupanya. Yes. Masih ada Baitem Kupa juga, masih ada Seal juga yang kita tahu Marky nggak akan sedikit kesulitan bisa ditinggal sendiri harusnya di area bawah. Sebentar di area mid lihat ghosting lagi dari Hatred. Dia bakal coba untuk nge-clear minus secepat mungkin, mencoba untuk rotasi ngebantu Kairi tentunya untuk tim fight yang bakal dibuka oleh Onyx PH. Oh, ngeri banget ya. Lihat, walaupun dengan poin kill yang sama, lihat dari goldnya. Ini bakal coba ditinggal asal-asalan sama seorang Kairi. Dia fokus ke arah gold lagi dan lagi. KDA bukan masalah. Wolowski mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Sana dengan satu holy baptism dan ternyata terhentikan. Kalau dari bottom lane, Marky flicker ke arah belakang. Lihat ini PT Bongkar Turret Sejahtera bakal coba ditumai begitu saja dan bersama dengan flicker dikeluarkan. Marky Sana? diberikan keadaannya, tapi ternyata satu hit terakhir Sana still survive di bottom lane. Iya, ini untungnya Kairi nggak punya Mountain Shocker, mungkin Sana masih bisa di pick off tapi ternyata di area bawah ada zoning yang dilakukan oleh Arashi kali ini. Baloski mencoba untuk menahan, mencoba untuk nge-claim minus cepat mungkin, apakah itu bisa? Tapi ternyata ada wave breaker yang connect dan bahkan Wolsey yang tumbang di tangan Baloski. Dia punya satu holy baptism, dia punya holy healing, membuat Baloski tidak mudah untuk ditumbangkan di area bawah dan bahkan untuk keadaannya kali ini bakal coba dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari Onyx Filipina. Baby Cakes yang akan ditinggal begitu saja, tapi sesuai yang Oji bilang, ini bakal nahan di area busnya. Dia bakal coba hide and seek aja. Dia benar-benar mainin timingnya dan hampir aja dari Hater juga ke pick off, tapi ternyata Outholdsnya before. Kali ini Yeah. lihat di mana Onyx PS mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Kali ini take over Larski menjalankan tugas kedua yang sangat telah dikeluarkan bersama dengan seorang Diablo dan bahkan Davis telah dikeluarkan. Larski ternyata kali tidak selamat dari GG yang dilakukan oleh tim Arashi SC. Bahkan dengan Purify sekalipun Larski tetap terhilangkan kali ini. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera di atas top lane. Marky kali ini udah mencoba untuk mengapply untuk menjadi CEO PT Bongkar Turret Sejahtera dan akhirnya berhasil. Lihat dengan menit yang kelima, Iya. 2 turret sudah diamankan. And again tidak ada turret samsak dari Onyx PS. Samsak. Samsak Nah, tidak ini ada dia nih. Kalau turret. ngeliat 5 menit pertandingan, Ya. turret pertama hancur di menit 4, Cimo. Ya. Dan ini menandakan Onyx PH lagi dan lagi split pushnya bukan split push sih, lebih ke arah objektifnya tuh bener-bener kenceng. Bahkan satu turret sebelum menit 5 genap udah hancur. Dan dari front to back komposisi Onyx PH mereka menjalankan dengan baik. Sementara RGSG komposisinya semi pick off, tetapi kalau aku lihat di line of down belum terlalu kelihatan. iya, karena memang sebenarnya dari Onyx mereka pokoknya nggak peduli sama team fight. Mereka kalau bisa ngeculik satu ya oke, it's good, tapi mereka lebih prioritasin untuk ngambil turret objektif dulu gitu loh. Oke, lihat headshot dengan endless shot-nya berhasil menumbangkan Clay Loya. Ternyata
ternyata tidak. Crystal Tilbos telah dikeluarkan dan 19-1, tapi Kairi Shami Elephant menjadi pilihan. Damage terlalu besar. Diablo mencoba untuk melindungi dengan sebuah buntut dari naganya. Kali ini ternyata Marky tidak bisa berhasil menemukan suara Baby Cakes dan bahkan Marky yang harus tumbang hampir saja. Lihat, nggak ada satu pixel pun Momo-chan. Iya, dan itu Hampir. masih hampir aja. Masih ada Helmi Kupa juga, masih ada shield yang bisa didapatkan oleh Marky. Dan kali ini menurut aku di area atas, di area bawahnya landingnya dua-duanya benar-benar bisa di cover dengan cukup baik dari Onyx Philippine. Dan ini bisa dibilang kayak sekarang Marky sebenarnya harusnya udah bisa join team fight juga sama pemain-pemain dari Onyx Philippine. Oke, Kairi berada di paling depan kali ini, langsung live skill-nya bakal coba dikejar dan lihat damage-nya. Sakit banget. Bakal coba dipasang team fight-nya, langsung ada satu. Dragon Form bakal coba dibuka. Diablo kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Kairi. Tapi ternyata masih bisa didapatkan dua pemain kali ini dari Onyx Philippine. Masih mau lebih, Marky ya juga langsung tumbang di tangan seorang Elia4. Dan ini menjadi kesulitan tentunya untuk Onyx Philippine ketika ada Diablo yang buka satu Black Dragon Form mengacak-ngacak lini belakangnya. Lihat Baloyski kali ini harus respect dengan damage dari seorang Baby Cakes dan bahkan LE4 berhasil mendapatkan satu water total pada hambatan dan mid lane. Turret yang mahal dijaga selalu oleh Onyx PH kali ini harus pecah dan mereka harus benar-benar merasakan akibat dari RSGSG yang sangat-sangat mengamuk dan ini bisa dibilang dari Onyx PH harus lebih respect kembali Momo-chan. Jangan sampai terbuai dengan kemenangan dari replaynya. Goni langsung sikat miring. Wow, kalau dari replaynya yang dipersembahkan Samsung Galaxy A52s 5G, ini launchingnya nggak bisa kemana-mana, terjebak Popolin Kupanya, tetapi resource dari teman-teman RSG siap semua dan Onyx mereka nggak siap kalau misalkan backupan dari teman-teman RSG itu benar-benar komplit dan bahkan 3 member harus tersungkur dari teman-teman Onyx SG. Yes, itu Onyx dia. PH maksudnya. Yang harus aku bilang respect dari para pemainnya. Tapi lihat Kairi udah punya Blade of Despair LY4 kali ini yang harus ketar-ketir. Damage yang diberikan kalau misal diadu sekalipun ini harusnya kalau dengan ada Demon Hunter Sword yang dimiliki dari seorang Kairi nanti LY4-nya yang harusnya ketar-ketir. Tapi lihat Efren lagi-lagi dengan metode ghosting yang bakal diamankan melakukan satu kali cutting ini di arah mid lane dan memilih untuk mundur. Kairi tidak terjaga tapi Dlarsky menjalankan tugasnya dengan baik di arah top lane. Melihat ada satu buah posisi yang cukup terbuka di arah bottom lane. Melakukan rotasi dari para pemain dari tim Onyx PH. Momo-chan, Marky mencoba untuk menyusuri sebuah jungle. Kali ini bersama dengan sebuah Popol and Kupa. Molski is coming. Baloyski berada di garis depan. Mencoba melakukan damage dari seorang clean-nya. Tapi di sana dari on point. Dan bahkan Dlar yang terkena damage. Baby Chase di belakang mencoba ditarget. Tapi ternyata tim fight kali ini di-cancel. Tidak mau lebih. Karena mungkin posisi tidak diunggulkan oleh para pemain tim Onyx PH. Iya, dan mereka melihat juga sebenarnya ini push yang dilakukan oleh Baby Cakes setelah ngedapetin turret di area bawah. Dia masih mau lebih. Untungnya Onyx Philippine mereka langsung mundur. Onyx PH mereka benar-benar nggak mau kehilangan turret lagi di area bawahnya. Dan ini bakal jadi reset untuk kedua tim. Dimana sebenarnya dari perbedaan network nggak terlalu berbeda jauh di menit yang ke-9. Diungguli mungkin sekitar 1000 lebih, hampir menyentuh angka 2000. Tapi masih bisa dikontrol dengan baik tentunya dari RSG sendiri. Dlarsky masih mencoba untuk menahan, mencoba untuk mengganggu orange buff dari Elia4. Tapi masih bisa diamankan orange buff-nya tanpa ada gangguan. Tapi yang menjadi PR adalah ini nggak gampang untuk numbangin Dlarsky. Untuk Lord yang pertama sudah dicolek-colek juga. Dan apakah RSG mereka mau coba untuk nge-counter? Gak kasih kesempatan untuk Onyx Philippine, Onyx PH untuk ngedapetin Lord pertama. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat para pemain dari tim Onyx PH. Mereka bakal coba untuk menuju ke arah satu bapak Lord yang terhormat. Coba dengan sabar, bakal coba untuk dapetin Lord. Tapi sepertinya mereka hanya memancing keributan. Dengan metode ghost yang dimiliki dari Hartat, dia pun terlihat ada suara Marky dan bakal Lord di depan sana. Ezra bakal coba dihindarkan. The Wild Dragon dikeluarkan. Diablo menuju ke arah belakang. Marky harus tumbang kali ini menuju ke arah seorang Diablo. Sama benar kumpul. Fokus ke arah Headset. Tapi lihat Kairi versus everybody. Elia4, lihat dia bisa diberikan. Terlalu sakit. Tampakkan one hit. Mereka pun tumbang. Double kill. Lagi for triple kill. Menuju ke arah depan. Elia4 digoceng. Tergoceng. Diablo tersisa seorang diri dan bahkan wipe out. Ini bencana. Karena Dlarsky memotong laju milih di depan sana. Ini tandanya akan menjadi inhibitor turret di arah bottom lane. Dan bakal menjadi Lord yang bebas untuk tim Onyx PH. Iya, kita ngelihat tarik ulur dari Kairi yang memang Kairi menjadi prioritas, target prioritas untuk RSG Singapura juga. Ini yang membuat Onyx Philippine setelah Kairi-nya ke pick up sekali, dia langsung tahu, dia langsung harus jaga positioning dan bahkan Lordnya bebas banget. Dlarsky pun kayak udah ngekat minion aja tugasnya. Yes. Gila. Gimana Goni? Yes, gila banget ini dimana Kairi outplaynya gokil banget Ji. Gila. Dia bukan cuman itu, kayaknya dia kerasukan Suns. Iya, restlessnya sih on point
point banget sih. 415 dan benar-benar berani banget, tahu targetingnya juga on point, dan lihat dengan Lord ini Onyx PH looks to close the gap. Oke, tapi ini aku bisa kita bilang nggak tahu ya, sejujurnya itu memang kalkulasi atau memang hoki, karena Asik. pas banget masuk dia tahu kalau kalkulasi ya itu ketika Balmond masuk, Balmond nggak bisa keluar. Benar. Saatnya dia untuk Thrashless. Dan ingat, Thrashless ketika pasifnya semua masuk itu bakal lebih ngurangin cooldown. Yang membuat dia harusnya ya kalkulasi lah, nggak mungkin kalau profesional player hoki, kecuali gua ya. Itu gua masih mau tahu berapa sih hoki ya kan. Oke, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan juga inhibitor turretnya akan tumbang pertama kali. Kali ini bakal ada splitters yang dilakukan oleh Onyx PH kali ini, dan bahkan sana yang tumbang di tangan seorang Hatred kali ini. Inhibitor turret di area juga pecah. Lordnya udah mulai masuk ke area base kali ini. 3 pemain tersisa, 4 bahkan dari RSG. Apakah mereka masih bisa nge-defense? Bakal coba dibuka ini Black Dragon Form-nya, tapi Diablo-nya terkena damage yang begitu sakit. Kairi masih dengan posisi yang bagus, dan mereka bakal berfokus terhadap base-nya kali ini. Setengah HP untuk base-nya. Lihat Marky benar-benar berfokus dan bahkan masih bisa untuk bertahan. Elia Ford tumbang dan ini menjadi 2-0 untuk Onyx PH. Yes, betul banget. Lihat metode ghosting again and again menjadi MVP untuk kali ini kalau menurut aku pribadi. Lihat Amon-nya dan bahkan lihat endless shard yang dimiliki dari seorang Amon.